Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfahri Hasibuan dengan NIM 2122448. Di sini saya akan menceritakan tiga ulama besar dalam proses menuntut ilmu dari awal hingga akhir hayat. Yang pertama, saya akan menceritakan perjalanan kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy atau lebih terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i merupakan tokoh agama Islam yang mempunyai peran penting. Beliau merupakan pendiri dari mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Beliau juga masih tergolong dalam kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk di Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim atau kakek dari Muhammad. Imam Syafi'i lahir pada tanggal 767 Masehi sampai 150 Hijriah yang bertempat di Gaza, Palestina. Ibu dari Imam Syafi'i bernama Fatimah bin Ubaidillah Azdiyah dan ayahnya bernama Idris bin Abbas. Kisah dari Imam Syafi'i tentunya merupakan sebuah hal yang dapat diteladani oleh setiap muslim yang ada di dunia. Saat ayah dan ibunya sedang melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh dengan menuju kampung Gaza, Palestina, di mana kampung tersebut merupakan tempat berperang membela negeri Islam yang berada di kota Asqalan. Sang ayah sudah nama yang begitu indah di mana akan diberikan nama Muhammad jika anaknya laki-laki dan menambahkan nama salah satu seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib. Saat usia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Disitulah perjalanan yang membuat Imam Syafi'i menjadi penduduk di Mekah. Beliau tumbuh besar di sana sebagai anak yatim. Namun, meskipun begitu, beliau merupakan seorang anak yang pandai. Hal tersebut terbukti sejak kecil. Beliau mudah dan cepat menghafal syair, pandai berbahasa Arab dan sastra. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai imam bahasa Arab. Kemudian, perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu yang harus diteladani. Saat usianya mencapai 15 tahun, Imam Syafi'i mulai menuntut ilmu fikih kepada mufti dan itulah awal dari pendidikannya. Saat di usia 15 tahun, Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkannya memberikan fatwa. Ini dilakukan agar Imam Syafi'i bisa merasakan manisnya menuntut ilmu. Dengan izin Allah dan hidayahnya beliau, setelah mendapatkan hidayah dari Allah, beliau menjadi senang menuntut ilmu fikih dan syair dalam bahasa Arab. Ada banyak sekali guru yang dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, dan guru Imam Syafi'i lainnya bisa disebutkan secara jelas satu persatu. Beberapa guru dari Imam Syafi'i diantaranya yaitu Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, Sufyan bin Fudail bin Al-Ayad, Sufyan bin Uyainah, dan Sya'id bin Salim. Dan lainnya di Mekah, karena beliau tidak pernah merasa cukup dalam menimba atau memperdalam ilmu. Kemudian Imam Syafi'i belajar di Madinah. Imam Syafi'i merupakan seorang yang haus akan ilmu dan hal tersebut membuat beliau melanjutkan pendidikannya dengan pergi ke Madinah. Di Madinah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas untuk mendalami ilmu fikih. Beliau saat berguru kepada Imam Malik mampu menghafal kitab Muwatta hanya dalam 9 malam. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Syafi'i, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, dan lainnya. Dalam majelis tersebut, Imam Syafi'i mampu menghafal dan memahami kitab Muwatta dengan baik, sehingga membuat Asy-Syafi'i mengaguminya. Beliau juga mengagumi guru-gurunya, diantaranya Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i belajar di Yaman, Baghdad, dan Mesir. Kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu tidak sampai di Madinah saja. Beliau melanjutkan ke Yaman, Baghdad, dan Mesir. Saat pergi ke Yaman, beliau tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga bekerja sementara waktu. Sederet ulama yang pernah dikunjungi Imam Syafi'i saat di Yaman, diantaranya Hisam bin Yusuf Al-Qadli, Mutarab bin Majin, dan masih banyak lainnya. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak untuk menimba ilmu ke Muhammad bin Hasan. Saat di Irak, beliau menulis mazhab Qaul atau Qadim, dan saat ke Mesir 200 Hijriah menulis yang baru, yaitu Qaul Jadid. Beliau meninggal saat akhir bulan Rajab 204 Hijriah dan dikenal sebagai Syuhadaul Ilmu. Dengan bekal ilmu yang beliau punya,
tidak meluputkannya menjadi ulama besar yang mempunyai banyak murid. Di antara banyaknya murid Imam Syafi'i yang paling menonjol adalah murid yang berada di Mesir dan Irak. Muridnya yang berada di Mesir ada 3. Yang pertama bernama Al-Muzani, yang nama aslinya Ismail bin Yahya Al-Muzani, lahir pada tahun 175 Hijriah. Kemudian yang terakhir, keteladanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dalam cerita ulama yang satu ini tentunya terdapat kisah teladan menuntut ilmu yang dapat ditiru dari Imam Syafi'i. Beliau dalam menuntut ilmu pernah mengalami masalah, seperti mengalami kesulitan dalam menghafal. Beliau menceritakan masalahnya kepada sang guru yang bernama Imam Waqi, yang kemudian sang guru menasihatinya dengan mengajarkan jika ingin mudah dalam menimba ilmu harus menjauhi perbuatan dosa. Karena ilmu yang dicari adalah cahaya dari Allah yang bila sering dan senang berbuat dosa dan tidak akan mendapatkannya. Dari kisah beliau, bimbingan dari seorang guru adalah hal yang penting dalam menuntut ilmu. Jangan merasa dirinya sudah pintar, serta jangan sungkan bertanya kepada guru atau meminta saran bila sedang mendapatkan masalah. Dan yang terakhir, memahami kemuliaan dari ilmu yang merupakan warisan dari para nabi. Dari kisah perjuangan menuntut ilmu Imam Syafi'i kita bisa mendapatkan pelajaran dalam mencari ilmu. Kemudian ada pun yang kedua, tokoh ulama yang dalam perjalanannya menuntut ilmu, yaitu kisah dari Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Seorang ulama yang sangat gigih dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Pengarang dari kitab yang menjadi rujukan dalam ilmu tasyawuf yaitu Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang selalu diajarkan di beberapa pesantren di Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Khurasan yang terletak di sebelah timur Laut Persia. Al-Ghazali lahir dari keluarga yang sangat miskin dan buruh kasar. Ayahnya seorang tukang tenun. Meskipun hidup miskin, ketika Al-Ghazali lahir, orang tuanya sangat ingin sekali memondokkan anaknya agar sang anak bisa menjadi seorang ulama. Akan tetapi, keinginan ayahnya tak tercapai sebab sang ayah lebih dulu meninggal dunia. Sepeninggalannya, Al-Ghazali diasuh dan dididik oleh teman ayahnya. Selanjutnya, Al-Ghazali disekolahkan di Madrasah Tus. Sekolah di Tus memprioritaskan ilmu-ilmu keagamaan pada jenjang dasar. Setelah menuntaskan seluruh jenjang pendidikan di Tus, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Madrasah Jurjan. Jurjan berjarak kurang lebih 250 mil dari Tus. Karena Imam Ghazali tidak memiliki uang, ia harus berangkat bersama dengan kafilah dagang agar terbebas dari perampok. Suatu ketika, saat Al-Ghazali ingin pulang ke Tus, ia melakukan perjalanan sendiri tanpa mengikuti kafilah dagang. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh para perampok. Mereka merampas seluruh barang bawaan Al-Ghazali yang tidak seberapa itu. Sampai kantung, tempat kertas dan buku-bukunya ikut diambil. Al-Ghazali membusuk para perampok untuk mengembalikan kantung yang berisi kertas dan buku. Karena itu semua merupakan kertas dan buku yang sekian lama ia gunakan untuk menulis dan belajar. Akan tetapi, salah satu dari perampok itu menghardiknya. Kemudian, perampok itu pun berkata, apa artinya pengetahuan kalau hanya tertulis dalam kertas? Ketika kertasnya hilang, pengetahuan itu ikut raib bersamanya. Seketika, itu Al-Ghazali kaget dan tersadar akan ucapan dari perampok tersebut. Ia terdorong untuk menghafal dan menjaganya. Gara-gara perampok dan kekhawatirannya yang besar terhadap hilangnya kembali kertas dan buku-bukunya itu, Al-Ghazali pun menghafal seluruh pelajaran di luar kepala. Dari kisah Imam Al-Ghazali di atas tersebut, bahwa ilmu itu bukan hanya dipahami, tetapi juga dihafal. Seperti ungkapan seorang penyair, al-ilmu fisyudur wala fisyutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan pada baris-baris tulisan. Kemudian ada pun yang terakhir, yaitu seorang tokoh ulama, Imam Hambali. Imam yang pertama yaitu biografi dan kisah teladan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Abdillah atau Imam Ahmad merupakan julukan untuk ulama besar sekaligus ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya nasab yang agung.
Sebab garis keturunan Imam Ahmad bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada kakek yang namanya Nijar bin Ma'ad. Imam Ahmad bin Hambal lahir dari keluarga yang berkecukupan. Bahkan Muhammad bin Hambal, sang ayah Imam Ahmad, menjabat sebagai wali kota Syarak. Ayahnya juga merupakan salah seorang anggota dakwah Abbasiyah. Imam Ahmad bin Hambal terkenal sebagai pribadi yang senantiasa mengenakan pakaian bersih, wangi, dan rapi. Ibnu Zuraih Al-Akbari menuturkan terkait ciri-ciri Imam Ahmad. Selain itu, Muhammad bin Abbas An-Nahwi juga pernah tertutur mengenal Imam Ahmad bin Hambal di dalam biografinya. Aku menyaksikan Ahmad bin Hambal bermuka tampak perawakannya sedang mengenakan warna dengan inai, tidak merah padam, serta di jenggotnya ada rambut-rambut hitam. Aku menyaksikan pakaiannya kasar, warnanya putih, serta aku melihat ia mengenakan sorban dan memakai sarung. Selanjutnya, perjalanan Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari ilmu. Salah satu kisah teladan Imam Ahmad bin Hambal adalah perjalanannya di dalam mencari ilmu. Ya, kisah perjalanan dalam menuntut ilmu dapat menjadi suri tauladan untuk anak-anak maupun orang dewasa pada umumnya. Semenjak masih kecil, Imam Ahmad bin Hambal sudah terbiasa belajar. Tanda-tanda kejeniusan terlihat dari ulama besar satu ini. Hafalan ilmunya sangatlah melimpah, sehingga pada usianya baru 10 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran. Pada saat Imam Ahmad berumur 16 tahun, ia mulai belajar untuk mencari hadis terhadap ulama Baghdad, Husaim bin Bashir rahimahullah. Imam Ahmad belajar bersama Husaim hanya 4 tahun, sebab Husaim bin Bashir pada 193 Hijriah meninggal dunia. Sesudah kematian gurunya, Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan untuk mencari ilmu kali pertamanya di kota Kufah. Ia belajar di Kufah selama 3 tahun. Lalu Imam Ahmad pergi ke Basrah guna meneruskan belajarannya. Kemudian, pujian ulama kepada Imam Ahmad. Kesungguhan serta keteguhan Imam Ahmad bin Hambal akan ilmu maupun semangat dan kegigihannya terhadap cobaan cukup membuat para ulama merasa kagum pada masanya, sehingga para ulama tersebut memuji Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu ulama itu adalah Ali bin Al-Madani. Ia menuturkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan agama Islam ini dengan 2 orang. Tak ada yang ketiga, yakni Abu Bakar ketika terjadi kemurtadan, serta Ahmad bin Hambal saat terjadi ujian atau mihnah. Imam Ahmad bin Hambal wafat ketika permulaan bulan Rabiul Awal 241 Hijriah. Ia meninggal lantaran menderita sakit. Di kala itu, banyak orang yang menjenguk Imam Ahmad dengan rombongan sampai memenuhi jalan perkampungan rumahnya. Meskipun sosoknya sudah tiada, namun kisah teladan Imam Ahmad bin Hambal masih harus kita jadikan panutan, sebab menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mungkin itu saja rangkuman cerita tokoh para ulama dalam kiat menuntut ilmu. Sebelumnya, bila terdapat materi saya yang kata-kata saya yang salah atau materi yang dalam keliru, sebelumnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.